Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razaker, Your Freedom Planner. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal. Nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AWPP, WMI, WPPE. Dan ini adalah video terakhir dari series 5W1H. Jadi apa itu series 5W1H? 5W1H ini diambil dari sebuah cara untuk membedah sesuatu. Jadi yang kita bedah di sini adalah financial planning, dan caranya itu kita membedahnya secara 5W1H adalah sebuah rumus yang what, who, why, when, where, and how. Jadi kalau di Indonesia kan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan ini video terakhir yang sudah sampai ke di bagaimana. Jadi di video pertama itu kemarin kita membahas mengenai apa itu financial planning. Di video kedua, siapa yang melakukan financial planning. Di video ketiga, mengapa financial planning diperlukan dalam hidup kita. Di video keempat, kapan sebaiknya melakukan financial planning. Dan di video kelima kemarin, itu kita membahas di mana atau kemana jika kita butuh financial planning. Nah, di video ke-6 ini akan membahas mengenai bagaimana financial planning. Jadi bagaimana proses yang dilakukan. Jadi gini teman-teman, sekali lagi kita di sini ngebahas financial planningnya in a simple way, not in a theoretical way, okay? Jadi sebenarnya ada 6-step proses kalau dalam secara teorinya di financial planning. Jadi dari mulai proses kita meet the client, terus collecting data the client, memproses data klien, menyajikan solusi ke klien, terus monitoring atau memantau si klien ini melakukan prosesnya apa tidak, lalu prosesnya selesai. In a simple way seperti itu. Jadi proses financial planning ini pada dasarnya adalah seperti apa ya? Proses kita mengcoaching, mungkin mirip mengcoaching ya, atau membina seseorang untuk mencapai si tujuan keuangan mereka. Atau kadang gini, bisa juga sih si klien misalnya dia butuhnya hal-hal yang spesifik, ya kita memenuhi aja kebutuhan spesifik tersebut. Sebagai seorang financial planner, intinya kita harus menjawab atau sebisa mungkin menjawab pertanyaan keuangan atau masalah keuangan dari si klien tersebut. Jadi tadi saya bilang ada 6-step proses yang kalau melakukan financial planning secara komprehensif atau secara keseluruhan, tapi kalau parsial ya tergantung kebutuhan si kliennya masing-masing. Seperti itu. Jadi proses financial planning ini bukan sebuah proses yang sifatnya saklek gitu. Istilahnya bukan, kami itu bukan yang kayak, bukan akuntansi yang kayak ada akunnya, ada jurnalnya, ada dan segala macamnya. Intinya ntar dibentuk laporan keuangan dan macam-macam yang tata aturannya sudah sangat jelas. Financial planning ini sedikit berbeda, dan makanya kami ini lebih disebut sebagai the art of economic. Jadi proses ekonomi yang lebih ke arah seni gitu. Kami itu berbeda dengan corporate finance, karena corporate finance itu penuh dengan tata aturan, sedangkan untuk financial planning itu fleksibel sesuai dengan kebutuhan si klien atau sesuai dengan kondisi keuangan si klien. Makanya di art kita sebutnya sebagai seni, suatu bidang keuangan yang lebih ke arah seni seperti itu. Makanya bidang financial planning ini sangat unik. Dan bagaimana nih, saya juga akan sekalian menjawab pertanyaan bagaimana caranya menjadi seorang financial planner. Jadi ya saya udah nyebut di video keberapa sih, lupa. Intinya ada cara
intinya kita ada beberapa sertifikasi di bidang financial planning. Ini jika kalian memang ingin menjadi seorang financial planner atau pengen punya ilmu dasarnya yang memang tersertifikasi secara resmi. Jadi ada 5 sertifikasi resmi yang saat ini ada di Indonesia setahu saya. Itu ada AWP, Associate Wealth Planner, ada yang konvensional dan ada yang syariah. Lalu yang kedua ada QWP atau Qualified Wealth Planner. Yang ketiga ada AEPP atau Associate Estate Planning Practitioner. Yang keempat ada RFP atau Registered Financial Planner. Yang terakhir ada CFP atau Certified Financial Planner. Oh iya, maaf, saya kelupaan satu lagi yang baru banget masuk ke Indonesia tahun ini, yaitu IFP atau Islamic Financial Planning. Dan itu adalah program terbaru dari FPSB Indonesia yang bekerja sama dengan Malaysia kalau saya tidak salah. Jadi seperti itu teman-teman. Ada 6 yang ke-6 ini baru dimulai tahun ini nih, tapi yang 5 ini udah lumayan lama ada di Indonesia. Jadi ada 6 sertifikasi di bidang financial planning. Dan kalian bisa memilih salah satu atau lebih dari satu juga tidak apa-apa. Tapi untuk yang setahu saya stratanya quote and quote tertinggi itu adalah CFP untuk konvensionalnya dan IFP untuk syariahnya. Gitu. Mungkin segitu aja kali penjelasan dari saya di video terakhir series 5W1H ini mengenai bagaimana proses financial planning in a simple way. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin ini adalah video terpanjang dari series ini. Share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel ini untuk konten-konten edukasi keuangan dan konten-konten lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razaker, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.